Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Putri Angelia. Di sini aku akan membahas mengenai Johann Maxwell, kecerdasan emosional dan spiritual dalam kepemimpinan. Nah, untuk menggali keterkaitan antara kecerdasan emosional dan spiritual dalam kepemimpinan melalui wawasan dari Johann Maxwell untuk menciptakan pimpinan yang lebih efektif dan berpengaruh. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang Johann Maxwell. Yang pertama yaitu Johann Maxwell adalah penulis dan pelatih kepemimpinan yang terkenal. Yang kedua yaitu konsep kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional penting untuk memahami dan mengelola emosi. Dan yang ketiga yaitu ada peran kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual membantu pemimpin dalam memahami nilai dan tujuan. Yang keempat, pengaruh kecerdasan pada kepemimpinan. Nah, kedua kecerdasan ini yaitu kecerdasan emosional dan spiritual, ini itu dapat mempengaruhi cara pemimpin berinteraksi. Nah, yang kelima ada kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang cerdas secara emosional dan spiritual itu akan lebih efektif dalam memimpin sebuah organisasi. Yang keenam yaitu ada mengelola tim. Kecerdasan emosional membantu dalam pengelolaan tim yang baik. Yang ketujuh yaitu membangun hubungan. Hubungan yang kuat membangun melalui pemahaman emosional. Dan yang kedelapan ada pentingnya kesadaran diri. Nah, kesadaran diri adalah kunci untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Yang kesembilan ada pengambilan keputusan. Kecerdasan emosional mendukung pengambilan keputusan yang bijak. Dan yang ke-10 yaitu ada keselarasan nilai. Kecerdasan spiritual membantu pemimpin menyelaraskan nilai tim. Itu ada kecerdasan emosional, pengertian dan komponen utama kecerdasan emosional. Yang pertama ada definisi kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami dan mengelola emosi kita dan orang lain. Pengelolaan diri, kemampuan mengendalikan emosi dan mengekspresikan secara positif. Keterampilan sosial, kemampuan membangun hubungan baik dan berkomunikasi secara efektif. Contoh penerapannya yaitu pemimpin dengan kecerdasan emosional yang tinggi dapat menangani stres dan konflik dengan baik. Kesadaran diri, kemampuan memahami emosi diri dan dampaknya terhadap pikiran serta perilaku. Kesadaran sosial, memahami emosi orang lain dan menunjukkan empati yang mendalam. Pentingnya dalam kepemimpinan, kecerdasan emosional mempengaruhi keputusan dan hubungan di dalam tim. Selanjutnya ada apa itu kecerdasan spiritual. Memahami kecerdasan spiritual dan penerapannya. Yang pertama ada tujuan hidup, memahami visi dan misi pribadi serta bagaimana itu mengarahkan tindakan. Yang kedua ada nilai-nilai, prinsip yang membimbing keputusan dan perilaku seseorang dalam kehidupan. Yang ketiga ada pengembangan diri, komitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Dan yang terakhir yaitu contoh penerapannya, pemimpin dengan kecerdasan spiritual dapat menginspirasi tim mereka dengan visi yang jelas. Sinergi kecerdasan emosional dan spiritual. Kecerdasan emosional dan spiritual keduanya saling melengkapi dalam menciptakan kepemimpinan yang holistik. Iklim kerja positif. Pemimpin yang memiliki kecerdasan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan positif. Ketahanan menghadapi tantangan. Mereka dapat menghadapi tantangan dengan ketahanan emosional dan spiritual yang tinggi. Motivasi tim yang efektif. Pemimpin dengan kecerdasan ini dapat memotivasi dan menginspirasi tim dengan lebih baik. Contoh pemimpin terkenal, Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela adalah contoh pemimpin yang memadukan kedua kecerdasan ini. Kesimpulan tentang kecerdasan emosional dan spiritual dalam kepemimpinan. Yang pertama ada peran kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dapat membantu kita mengelola emosi dan membangun hubungan yang baik. Yang kedua, pentingnya kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual memberikan arah dan makna dalam kepemimpinan. Yang ketiga, ada integrasi keduanya. Nah, keduanya ini harus diterapkan secara bersamaan untuk mencapai kepemimpinan yang holistik.
Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.